Mak Cek, jangan lupa like, comment, share. Men baban benfan. Men babai, tanaman sudah mati. Men fan. Apa? Ya ampun, udah masih tumbuh-tumbuh tapi masih. Assalamualaikum, makasih ya yang udah mampir di channel Uma Kece. Jadi kali ini Uma bakalan sharing hasil riset Uma selama pandemi. Tanaman mati. Lawan gunung es beda, jadi semak. Jadi semua tumbuhan di polybag ini aku tanam secara alami tanpa perawatan apapun. Video ini aku ambil beberapa bulan lalu saat cuaca lagi musim panas. Jadi banyak banget tanaman terong dan tomat yang aku tanam di polybag, hampir semua layu. Sayang banget ya. Tapi karena dari awal aku memang niat buat riset, jadi memang aku cuma nanam aja. Setelah itu aku biarin tumbuh secara alami. Dan penyiramannya pun itu sesempet aku aja. Nah, buat tomat ini sengaja nggak aku ambil, soalnya nanti bisa buat kita bibitin lagi. Jadi nanam tomat tuh gampang banget loh guys. Jadi, tanaman yang udah kering kayak gini bisa kita pangkas aja ya guys. Ya. Susah Pak? Udah ini balik. Kenapa tanamannya mati? Mak upah kasih. Kasih apa? Air. Lupa kasih air. Lupa nyiram kita. Kenapa Hasta nggak tolong Emak nyiram? Ya. Nah, jadi dengan kita potong kayak gini nantinya akan mempercepat pertumbuhan tunas baru. Nah, ini kurang lebih kayak gini ya guys. Nah, ini tunas-tunas baru. Jangan kita buang karena ini masih ada harapan untuk hidup. Yang mana lagi Pak? Enggak tahu. Ini lagi. Ini kan? Katan gunung. Nah, bisa sobat lihat semua kalau tanaman aku nih daunnya meringkel-ringkel. Nah, jadi nantinya tanaman ini bakalan aku taruh di sana. Jadi IGD-nya tuh ada di sana. Nah, yang ini tanaman tomat aku sebagian bisa sobat lihat pada layu karena tomat tuh bener-bener butuh banyak air. Karena hari musim kemarau, jadi daun-daunnya itu pada meringkel semua. Dan nantinya ini bakalan aku pindahin ke IGD. Nah, terinspirasi dari aliran air ini, kayaknya sayang banget ya kalau nggak dimanfaatin. Apalagi waktu itu musim panas, tanaman banyak yang layu. Nah, karena aku ada kesibukan lain, jadi susah kalau harus menyiram semua tanaman di polybag satu persatu. Akhirnya aku coba tanaman terong dan tomat di polybag yang layu aku pindahin ke sini.
Dan keesokannya aku lihat daunnya langsung mekar semua guys. Alhamdulillah seneng banget bisa bersahabat dengan alam. Nah sebenarnya ini aku adopsi dari sistem hidroponik maupun sistem kapiler. Tapi karena aku tinggal di alam begini, rasanya sayang banget kalau aku nggak bisa manfaatin aliran ini. Jadi tempat ini aku kasih nama instalasi gawat darurat hidrokece. Jadi bukan manusia aja yang perlu instalasi gawat darurat. Nah ternyata tanaman yang sakit itu perlu dirawat inap di IGD loh guys. Nah karena ini riset pertama aku, jadi masih banyak yang harus diperbaiki karena ada kemungkinan tanaman polybag aku bisa hanyut terbawa arus. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ini masih aman-aman aja. Nah mungkin kedepannya aku bisa kasih kayu di pinggirannya buat menahan kalau sewaktu-waktu alirannya deras. Nah buat sobat Uma bisa menghasil hasil riset aku ini. Ya karena sobat semua kan tinggal di kota gitu, pasti nggak ada fasilitas kayak aku di sini. Jadi sobat Uma bisa menggantikannya dengan wadah atau terpal plastik yang bisa kita bentuk persegi. Jadi wadah ini kita isi air dan di atasnya kita taruh polybag. Nah kalau tanaman polybag sobat semua itu banyak, aku saranin menggunakan terpal plastik biar lebih hemat. Nah buat sobat Uma yang hobi nanam bunga di pot pun potnya itu bisa di bawahnya kita kasih wadah yang ada airnya. Jadi akar tanaman otomatis akan menyerap air. Nah ini dengan catatan ya kalau akar tanaman itu udah sampai ke bawah pot maupun polybag kita. Nah kalau hidroponik udah pasti kita harus mengeluarkan budget yang besar. Nah yang kedua kalau kita menggunakan sistem kapiler, kalau menurut aku agak sedikit ribet karena harus masukin kain panel satu persatu ke dalam polybag. Nah akhirnya dari kedua cara ini aku adopsi dan lahirlah instalasi gawat darurat hidrokece. Jadi semua tanaman aku yang lagi sakit aku pindahin ke IGD ini dan alhamdulillah akarnya itu nggak busuk. Nah namanya juga instalasi gawat darurat, jadi kalau tumbuhannya udah sehat ya aku pindahin lagi. Nah soalnya ini kan risetnya belum sempurna, jadi buat jaga-jaga daripada hanyut ya, jadi terpaksa aku pindahin lagi. Nah buat sobat Uma, makasih ya yang udah setia nonton video aku. Jangan lupa pencet loncengnya biar sobat semua dapat notifikasi kalau aku update video terbaru. Jadi kedepannya aku bakalan ngelakuin riset sebanyak mungkin untuk tanaman lainnya seperti kacang hijau dan padi bakalan aku tanam di atas aliran air ini. Penasaran kan? Makanya jangan lupa di subscribe ya. Nah buat sobat Uma yang ngerasa setuju atau nggak setuju sama riset aku, boleh komen di video di bawah ini. Nah, di sini aku cuma pengen sharing hasil riset aku karena aku bukan pakar pertanian, karena aku di sini tuh masih baru banget di bidang pertanian. Masih banyak yang harus aku pelajari. Apalagi dulu waktu kuliah aku tuh malah ngambil manajemen ekonomi. Nah, kalau dipikir-pikir sih nggak nyambung ya, karena
anak ekonomi kok tertarik di pertanian. Nah, makanya aku belajar riset sendiri karena aku yakin kalau kita udah mengenal tumbuhan dan bersahabat dengan alam, semuanya akan terasa lebih menyenangkan. Nah, di sini aku berusaha melakukan semua eksperimen pertanian dan peternakan dengan budget seadanya dan seminim mungkin. Jadi nantinya aku berharap ke depannya gak ada alasan buat sobat atau adik-adik umat semua untuk belajar mandiri walaupun dengan modal seadanya, karena untuk memulai suatu usaha itu yang diperlukan itu niat dan kegigihan kita. Nah, masalah hasil ya kita pasrahin aja ke Allah. Bisa lihat kalau daun ini itu meringkel semua pada layu, dan di sini aku tandain ada mereknya Fitri. Nah, kedepannya nanti aku lihat gimana perkembangannya. Nah, jadi di sini tuh kayak semacam tempat kalau di rumah sakit tuh semacam IGD gitu ya. Jadi sebelumnya tanaman ini pada layu semua, jadi yang ada bermasalah tanaman aku taruh di sini. Nah, ini cara paling praktis untuk sistem hidroponik maupun sistem kapiler. Nah, karena ini layu, karena jarang disiram ya, aku jadi sengaja ngelakuin riset kalau tanaman yang pakai polybag aku tanam ala kadarnya. Jadi kadang kalau sempat ya disiram, kalau enggak cuma nunggu air hujan aja. Nah, karena udah berapa minggu ini cuaca tuh nggak menentu, jadi tanaman terong ini cepet layu dan cepet mekarnya. Nah, akhirnya aku terinspirasi dari aliran air yang gak bermanfaat ini. Gimana caranya biar aku nggak perlu repot-repot nyiram tanpa harus pakai sistem kapiler. Nah, teman-teman bisa lihat, nah ini udah mulai mekar-mekar daunnya. Nah, buat yang ini nanti beberapa hari lagi akan aku kasih kabar gimana pertumbuhannya, gimana perkembangannya. Jadi inget-inget ya tuh, Fitri. Jadi nanti berapa hari lagi aku akan kabarin ya guys. Nah, di sini jadi kita nggak perlu repot-repot nyiram, nggak perlu pakai sistem kapiler. Dengan cara alam, gampang banget ya kan guys. Nah, jadi ini tanaman polybag aku yang udah aku pindahin ke sini. Alhamdulillah ya guys, ternyata semua yang berhubungan dengan alam tuh bener-bener bikin aku wow. Jadi nah, coba teman-teman lihat sebelumnya. Nah, ini ada tulisan minyak goreng Fitri. Nah, 3 hari yang lalu itu daunnya kuncup-kuncup.
pada layu. Dan sekarang alhamdulillah guys, tanaman terong aku seger lagi. Dan ini semua tanpa obat, tanpa sistem kapiler maupun sistem hidroponik. Jadi pada intinya semua tanaman itu sensitif banget sama air ya guys. Jadi kalau dia kekurangan air, dia bakalan layu, apalagi di musim hujan kayak gini. Nah, bisa dilihat semuanya tuh udah pada berubah, pada seger-seger daunnya guys. Jadi untuk semua tanaman, walaupun kita nggak kasih pupuk, kandungan unsur hara yang di dalam tanah itu masih mencukupi untuk nutrisinya, tetapi tumbuhan kita tuh nggak bisa, ya bener-bener sensitif. Kalau dia nggak dikasih air dia bakalan kering ya guys. Nah ini bisa dilihat nih, dan alhamdulillah tuh akarnya tuh nggak busuk. Nah lihat tumbuhan, dan ini bisa berlaku buat semua tanaman. Jadi kalau sistem kapiler kita kan harus ribet ya guys, harus kita masukin sumbu ke dalam apa sih, polybag. Dan kalau ini nih dengan catatan akar itu udah sampai ke area bawah. Jadi kalau kita taruh kayak gini, jadi dengan sendirinya, karena di bawah sini kan kita kasih lubang, jadi akar tuh bisa langsung menyerap air tanpa kita siram. Alhamdulillah banget ya guys, ya Allah, rasanya seneng banget. Hasil riset aku berhasil guys, padahal aku bukan dari anak pertanian, aku bukan siapa-siapa, dan aku nggak punya pengalaman. Aku baru banget di sini, apalagi pengalaman aku malah justru di bidang dulu aku kuliah di bagian manajemen. Aku nggak ngerti sama sekali masalah pertanian, dan di sini aku belajar, dan alhamdulillah riset aku berhasil guys. Jadi buat temen-temen yang nggak punya waktu buat nyiram, ini tuh praktis banget ya guys. Nah mungkin karena teman-teman yang tinggal di perkotaan nggak mungkin ada fasilitas kayak gini. Aku kan karena tinggal di hutan ya guys, jadi kurang lebih dari ujung sana sampai ke situ tuh ada saluran air yang kayak gini. Nah buat teman-teman yang di rumah, bisa kita ngakalin dengan terpal maupun apa ya, ada penampung gitu, jadi bawahnya kita kasih air. Dan ini alhamdulillah guys berhasil, ya Allah, semoga ini bisa bermanfaat ya guys. Jadi sebelumnya aku ini uji coba dan alhamdulillah berhasil ya guys. Dan ini rencananya bisa aku jadiin ruang IGD. Ya karena bukan manusia aja yang perlu instalasi gawat darurat, tumbuhan pun juga bisa mengalami sakit guys. Nah lihat pada seger-seger kan guys. Jadi kedepannya nanti aku akan belajar jadi petani organik. Nah tomat aku di sini udah berbuah, dan nantinya buah yang matang ini bakalan aku tanam. Nah jadi dari tomat, setelah tomatnya matang nanti kita jadikan bibit. Nah makasih banyak, jangan lupa yang belum nyumbang subscribe ya guys, dan jangan lupa
bunyikan loncengnya biar teman-teman tahu. Nah, pada video selanjutnya. Like, comment, share. Main bubble, my friend.